Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, Frau Dita. Mein Name ist Putri Wiratriastuti von Klasse Zulfi IPA 2. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas M7, yang mana saya membuat soal lalu menjawabnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang saya buat tersebut ke dalam video dan saya upload ke YouTube. Baik, lanjut ke bab pertama yang akan saya bahas adalah Begrüßung an Verabschiedung. Lesen Sie den folgenden Text die Fragen 1 bis 5 zu beantworten. Jadi, artiannya ini, kita disuruh ngebaca teks ini nih, biar kita bisa ngejawab dengan baik dan benar untuk nomor selanjutnya, yaitu 1 sampai dengan 5. Baik, sekarang kita baca dulu ya, dan pahami dari teks ini. Der Himmel ist klar an ein Krach. Was darauf hinweist, dass Caca zur Schule gehen muss. Bevor Caca das Haus verließ, begrüßte seine Eltern. Als sie an ihrer Schule ankam, fragte Caca ihren Lehrer, wie es ihm gehe. An der Lehrer antwortet, dass gut sei. Danach wurde Caca von ihrer Freundin angerufen. An ihre Freundin sagte etwas. Den Anruf zu beenden. Genau am 4 Uhr nachmittags, als Caca nach Haus kam. Verabschiedet sich von seinen Freunden. Als alle ihre Aufgaben erledigt waren, an es Zeit war, nach zu schlafen, sagte ihre Mutter vor dem Schlafengehen etwas zu Caca. Nah, setelah membaca dari teks ini, langkah selanjutnya yang akan kita gunain apa sih? Jadi langkah selanjutnya itu kita harus paham nih. Paham terus ngerti artiannya apa nih. Terus juga maknanya apa nih. Biar kita dalam meneliti soal-soal yang nanti akan kita jawab, itu bisa lancar, bisa baik, bisa benar. Nah, agar kita dapat lebih memahami makna-makna dari teks ini, dan agar lebih teliti dalam meneliti untuk jawaban soal-soal nanti, di slide selanjutnya saya sudah menyediakan artian ke dalam Indonesianya. Pertama, maksud saya, jadi artiannya adalah Bedotseng auf Indonesisch, artian ke dalam bahasa Indonesia. Langit cerah dan ayam berkokok menandakan Caca harus berangkat sekolah. Sebelum berangkat, Caca mengucapkan salam kepada kedua orang tuanya. Setelah sampai di sekolah, Caca menanyakan kabar kepada gurunya. Lalu gurunya menjawab kabarnya baik. Setelah itu, Caca ditelepon temannya dan temannya mengucapkan sesuatu untuk mengakhiri teleponnya. Tepat jam 4 sore, waktunya Caca pulang. Dia mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya saat semua tugasnya selesai dan waktunya Caca tidur malam. Ibunya mengucapkan sesuatu kepada Caca sebelum tidur. Nah, kita udah tahu nih artian dari teks sebelumnya nih. Ternyata artiannya kayak gini, maknanya kayak gini. Nah, sekarang kita pindah ke soal. Soal pertama, for der Schule gehen Caca sagen zu seinen Eltern. Nomor 1, ini artinya adalah sebelum berangkat ke sekolah, si Caca ini mengucapkan salam dulu ke kedua orang tuanya. Nah, yang jadi pertanyaannya ini, apa sih ucapan yang disebutin Caca ke orang tuanya? Padahal di situ kan nggak ada tulisannya kayak misalkan Guten Abend, Guten Nacht, Guten Tag, Guten Morgen, gitu-gitu kan. Nah, kita teliti dulu nih. Sesuai teks yang tadi, ada bacaan yang artinya ayam berkokok. Ayam berkokok dan yang artinya itu langitnya cerah. Nah, ciri-ciri dari apa sih kalau misalkan langit cerah sama ayam berkokok itu? Pagi. Ya, benar, pagi. Kalau misalkan siang sih sebenarnya cerah juga, tapi ayam berkokok enggak. Sore juga. Sore ayam berkokok tapi tidak ada langit cahayanya justru
mulai redup ya, soalnya kan mataharinya terbenam. Jadi yang benar jawabannya adalah Guten Morgen. Ya, benar. Yang kedua nih, welchen Sas verwendet Caca am Zufragen vs dem Lehrerkets. Jadi artiannya adalah, untuk artiannya saya sudah menulisnya di handphone saya, Frau. Jadi, artiannya adalah kalimat mana yang digunakan Caca untuk menanyakan kabar gurunya. Soalnya tadi kan disebutin ya, kalau misalkan saat sampai di sekolah, Caca bertemu dengan gurunya. Nah, kalimat untuk menanyakan kabar mana sih yang masuk untuk nanya ke gurunya? Untuk sekedar pemberitahuan nih, kalau misalkan guru itu kan lebih tua ya daripada kita. Si Caca ini kan konteksnya dia itu murid. Nah, sedangkan ini dia ke gurunya. Kita lihat nih, dari A sampai E. Kalau yang D sama E itu bisbal sampai jumpa nggak relevan sih ya jawabannya. Soalnya kayak kan nanya kabar, tapi dia ini kayak sampai jumpa, nggak. Apalagi yang E, juga E jawabannya halo, malah nyapa iya, tapi kan ini konteksnya nanya kabar. Nah, sekarang kita teliti nih, kita geledah jawaban A sampai C. Pertama, Figes es dear. Ini ketiga ini artiannya sama ya. Maksudnya sama tuh sama-sama menanyakan kabar. Yang perlu kita tahu ini, si gurunya ini masuk ke informal atau formal nih. Nah, kan ini lebih tua, jadi masuknya ke formal ya. Untuk menanyakan kabar dalam bahasa Jerman, seperti yang sudah Frau ajarkan sebelumnya, itu khusus formal saja menggunakan einen. Einen. Jadi, lihat nih, dari A sampai C, mana sih yang ada einennya? Ya, yang benar adalah jawaban B, Figes es einen. Ya, sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, Freunde Caca Sagen pung amdam gepras am telepon zubeden. Nah, yang ketiga ini artiannya adalah teman Caca mengucapkan apa sih saat mengakhiri telepon. Nih, kita lihat. Guten Morgen, A. Kalau misalkan Guten Morgen itu kan tadi nggak disebutin ya, itu nggak termasuk. Terus yang B sama C, itu kalau halo sama hai itu justru memulai percakapan kan, kalau ini mengakhiri. Terus yang D ini verbisdu juga enggak. Nah, terus jadi yang benar adalah jawaban E, auf Wiederhören. Nah, tapi cara gampangnya juga ada nih. Misal kan di sini aja ada yang bisa digaris bawahi itu telepon. Telepon itu kan mendengarkan ya. Nah, terus mendengarkan itu bahasa Jermannya Hören. Jadi jawabannya auf Wiederhören. Soalnya ada auf Wiedersehen dan ada auf Wiederhören. Kalau misalkan auf Wiedersehen ini secara face to face, secara langsung dia bilang say goodbye-nya. Nah, kalau Wiederhören ini di telepon, sesuai sama yang teman Caca harus omongin di akhir telepon itu. Jadi jawabannya adalah E. Ya, lalu kita ke nomor 4. When ich von der Schule nach Haus komme, verabschiedet sich Caca. Artiannya adalah saat pulang sekolah, Caca mengucapkan kalimat pamitannya itu, iya soalnya tadi kan dijelasin, pas mau pulang itu Caca bilang nih ke teman-temannya kalimat pamitan. Nah, kalimat pamitan apa sih yang si Caca kira-kira dari A sampai E ini yang mana yang termasuk kalimat pamitan? Untuk A, bisbal ini kan sampai jumpa ya. B, hey itu justru memulai sebuah percakapan. Sedangkan ini konteksnya adalah si Caca mau pamit. Terus yang C sampai E ini enggak ya, soalnya kayak ngucapin salam tapi ini kan konteksnya mau pulang.
Jadi jawabannya adalah yang tadi saya jawab adalah yang pertama A, baseball. Sampai jumpa. Oke, kita ke nomor 5, Mu. Muter caca sakte et was before si sklaven ging. Jadi artinya gini, sebelum Caca tidur, ibunya bilang sesuatu. Apa sih yang dibilang sama si ibunya ini? Oke, kita geledah, kita teliti dulu dari A sampai E. Pertama, halo. Halo itu bisa, cuman kan di sini tadi dibilangin konteksnya sebelum tidur. Nah, terus yang D, baseball, enggak ya, soalnya sesuai kayak jawaban nomor 4 tadi kan. Terus kelima, A, itu sama kayak halo, enggak juga jawabannya kan. Berarti 5 ini kalau nggak B, C nih. B sama C ini tuh hampir sama ya. Guten Nacht sama Good Nacht. Good Nacht. Kita harus tahu nih, kalau good night gitu pakai N atau enggak. Sesuai yang Frau pernah ajarkan, kalau misalkan good night itu enggak pakai N. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini udah 5 soal untuk pembahasan Begrasung Anverap Sidang. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang saya ingin bahas adalah si An Andere Forstland. Oke, kita ke soal pertama. Rere lebte vier Jahre in Berlin, 5 Jahre in New York, 1 Jahre in Bandung. Nah, der Geschichte des Wohnsitz von Rere. Kannst du gut sprechen? Jadi artinya adalah ini. Rere tinggal 4 tahun di Berlin. Sehabis itu di New York itu dia selama 5 tahun dan di Bandung selama 10 tahun. Menurut riwayat tempat tinggal Rere nih, dari berbagai negara tersebut, kira-kira si Rere ini jago di bahasa mana sih? Seperti kita tahu kalau misalkan Berlin itu kan Jerman ya, jadi dia belajarnya bahasa Deutsch berarti ya. Nah, terus kalau misalkan New York nih, New York kita harus tahu dulu nih, New York tuh dia New York ini masuk ke ibu kota mana sih? Jadi Berlin, New York, sama Bandung ini di sebuah kota di suatu negara. Berlin itu yang tadi saya ucapkan, Berlin itu di Jerman, jadi kita harus jadi untuk yang pertama ini jawabannya adalah Deutsch. Si Rere harus bisa Deutsch, sudah bisa Deutsch. Terus yang kedua ini New York. New York ini negara mana sih? Amerika. Jadi kita kalau misalnya di Amerika kita harus jago berbahasa Inggris. Nah, untuk yang terakhir nih, Bandung. Nah, kalau misalkan Bandung itu masuk ke kota mana? Masuk ke kota di negara mana maksud saya. Jadi jawabannya kalau misalkan Bandung itu ke Indonesia. Nah, jadi yang tadi saya sebutin berarti dia belajar bahasa Dutch, English, Indonesian or Malaysia. Jadi Indonesia sama Melayu itu hampir sama, maka dari itu bisa jawabnya Indonesia atau Malaysia. Jadi jawabannya C. Oke, kita ke soal nomor 2. Dahlia's hobby is coaching. Jobs die voor Dahlia's hobbies gained sin. Jadi yang nomor 2 nih, Dahlia ini hobinya masak nih. Dari kalau misalkan pekerjaan yang sesuai sama hobinya si Dahlia ini apa? Kita lihat ya, yang A. Ini A. Maaf, Frau, itu harusnya A titik, jadinya Ein. A, polisi. Polisi itu kan polisi. Enggak ya. Polisi sama masak itu enggak nyambung, enggak relevan. Terus yang kedua, coach. Coach ini tuh chef. Bisa jadi ya jawabannya. Soalnya kan chef sama masak itu relevan. Nyambung. Terus yang ketiga ini singer. Kalau misalnya singer itu menyanyi sama
memasak kurang nyambung ya, sama sekali nggak nyambung malah ya. Terus yang ketiga, yang keempat ini learer. Kalau misalkan learer itu artiannya adalah guru. Bisa sih mungkin, tapi kurang tepat aja ya. Terus yang terakhir ini ada student. Enggak sih ya, kurang tepat soalnya kan ini dia bilangnya job itu pekerjaan. Jadi jawaban yang benar adalah yang tadi kita simpan pertama, jawabannya adalah coach B. Jadi dia hobi memasak, terus pekerjaan yang cocok dengan Dahlia adalah menjadi juru chef. Jawabannya B, coach. Oke, kita sekarang lanjut ke soal nomor 3. In Indonesia, erhalt een persoon einen personal law with Wayne pung. Untuk nomor 3, artiannya adalah kalau misalnya di Indonesia nih, seseorang bisa dapat KTP, persyaratannya apa sih? Kalau pertama ini, artiannya adalah tinggal di Bekasi, live in Bekasi. Kalau misalkan ini kayaknya enggak sih ya, soalnya kan semua orang di semua wilayah juga akan mendapatkan KTP. Untuk nomor 2, schoon in der Schule, itu sudah sekolah. Kalau misalkan sudah sekolah, berarti anak TK sudah bisa mendapatkan, tetapi di sini anak TK belum bisa mendapatkan KTP untuk di Indonesia. Nah, yang ketiga, itu ada arbeite bereits, yang artinya sudah kerja. Ini seperti saya aja, saya masih istilahnya masih sekolah, sudah dapat KTP sih ya. Terus yang D ini sudah berumur 17 tahun. Bisa jadi ya, kita keep dulu jawabannya untuk yang D. Lalu yang E ini, haben Sie bereits Kinder? Sudah memiliki anak. Kayaknya enggak ya. Sesuai yang tadi jawabannya sudah kita keep, jadi jawabannya adalah D, bereits 17 Jahre alt. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, kita harus teliti dulu nih, di Indonesia, apa sih persyaratannya untuk dapat KTP, terus juga kita harus ngertiin satu-satu dulu, biar kita harus teliti, kita harus menelaah artinya, maksudnya biar kita bisa menjawab soal ini dengan baik dan benar. Nah, benar kan? Jawabannya D. Lalu nomor 4. Vater wurde am 22. August 1950 geboren. Vom Jahresvater vom Versieden Tage vor der Geburt mein Mutter. Das Geburtsdatum meiner Mutter is. Jadi kalau nomor 4 artinya adalah ini. Ayah lahir pada tanggal 23 Agustus 1975. 5 tahun kemudian, berbeda hari lebih awal, ibu berbeda 5 hari lebih awal, jadi tahunnya itu ditambah 5 tahun, soalnya 5 tahun kemudian, sehabis itu berbeda 5 hari lebih awal, ibuku lahir. Tanggal lahir ibuku adalah, jadi kita harus pelan-pelan nih. Nggak boleh langsung nebak jawabannya, kita harus kita harus pakai logika juga, harus diteliti. Jadi kan ayah ini lahir 1975 nih ya. Terus di sini disebutin 5 tahun kemudian, berarti 1980 ya. Lalu 5 hari lebih awal, berarti kalau misalkan ibunya tanggal 23, berarti tanggal bapaknya berapa nih? Kita harus tahu. Berarti 23 dikurang 5, soalnya dibilanginnya lebih awal 5 hari ya. Berarti 18 dong. Ya, berarti sesuai jawaban yang ada, berarti jawabannya adalah yang C. Ya, benar. Terus, untuk nomor 5. Dani mah verabsprachen an Zahlen. Laut Aussage is Danis Lieblingsstunde. Untuk yang nomor 5 nih. Jadi artinya seperti ini. Dani itu menyukai bahasa asing dan berhitung. Menurut pernyataan yang tadi, dia suka berhitung sama bahasa baru, bahasa asing. Mana sih dari kelima jawaban ini yang benar? Ini yang A tuh harusnya Indonesis, ya Frau, maaf.
Terus yang B, Religionsunterricht. Yang C, Geschichte. D, Stadtburgunde. E, Matematik. Jadi kalau misalkan A ini Indonesia, sedangkan kalau misalkan sedangkan di sini konteksnya ini si Dani itu dari Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan bahasa asing baginya. Terus yang kedua ini Religionsunterricht itu artinya adalah pelajaran agama. Berbeda ya konteksnya dengan menghitung sama bahasa baru. Terus yang ketiga ini ada Geschichte atau di Indonesia itu namanya sejarah. Sejarah juga nggak relevan ya sama menghitung sama bahasa baru. Bahasa asing maksud saya. Terus yang yang keempat ini ada Stadtburger Kunde, yang mana artinya adalah PKN. PKN ini nggak masuk juga ya. Dia hitung-hitungan enggak, terus juga bahasa asing juga enggak. Jadi, terus yang E nih, yang terakhir nih, matematik. Seperti yang kita tahu, matematik kan itu nggak pernah yang terlepas dari yang namanya hitung-hitungan. Jadi, jawaban yang benar adalah E, matematik. Soalnya kan Dani tuh suka hitung-hitungan. Sama bahasa asing. Kalau bahasa asing di sini nggak ada nih. Bahasa Indonesia, kalau misalnya bahasa Indonesia ini nggak masuk, soalnya bahasa dia. Jadi jawabannya adalah E, matematik. Oke, sekarang kita ke bab selanjutnya. Karena ini sudah 5 soal, kita ke bab ketiga. Zahlen. Jadi di sini ada perintah nih. Sie lesen die Informationstafel in einem Kaufhaus, lesen die Aufgaben 1 bis 5 an den Text. In welchen Stock gehen Sie? Jadi ini perintahnya sama kayak yang tadi Begrüßen an Verabschiedung, kita disuruh baca dulu informasi yang ada di sebuah department store. Department store agar kita bisa ngejawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan baik dan benar. Oke, pertama nama mall-nya, department store-nya itu namanya Kaufhaus Alexa. Terus Stock itu Pavlazen an Blumen. Stock Fotografiendienst Leistungen. Der dritte Stock Kleidung an Unterwäsche. Der zweite Stock zum Essen an Trinken. Erster Stock Elektronis. Yang terakhir Keller. Fahrer Zoo Parkplatz. Nah, jadi setelah kita baca tadi, baca-bacaan ini itu tentang lantai-lantai yang ada di sebuah mall. Misal sesuai yang ini, lantai 1 elektronik. Jadi di lantai 1 ini ada elektronik. Jadi kayak misalkan TV ada di lantai 1. Nah, kita udah baca nih. Terus juga kita udah paham nih artian dari si pengumuman yang ada di department store ini. Sekarang kita pindah ke soal-soalnya. Pertama, Sie suchen ein Fernseher. Jadi artiannya adalah Anda sedang mencari sofa. Sesuai yang tadi, ini dijelasin. Kalau misalkan sofa ini tuh dia masuknya ke elektronik ya. Soalnya kalau misalkan sofanya ini di sini konteksnya sofanya sofa yang dicolokin ke listrik, sofa pijat gitu. Jadi itu masuknya ke elektronik. Jadi jawabannya adalah erste Stock. Adalah erste Stock. Soalnya tadi yang saya jelasin masuknya ke elektronik. Nah, untuk nomor 2, Sie mochten einem Frauen Rosen geben. Jadi artiannya adalah Anda ingin memberikan mawar kepada teman Anda. Tadi sesuai yang teks tadi, itu yang kelima itu Pflanzen an Blumen. Itu artinya tuh semacam tanaman sama bunga-bungaan kita bisa ngambil di lantai 5.
Nah, terus kalau misalkan 4 itu, kalau yang fotografi gitu-gitu, kita ke lantai 4 nih. Terus lantai 3 ini seperti baju dalaman gitu. Terus yang kedua, Ein Ortum Zum Essen Antrinken itu masuk ke tempat makan sama minum. Terus yang terakhir ini, Keller itu istilahnya basement ya, soalnya dia tempat parkir. Nah, setelah dijelasin mana sih ini yang menurut yang tadi saya sebutin, yang jawabannya bisa masuk? Ini kan Rosen. Rosen itu kan masuk ke bunga, ke tanaman dan bunga dong. Berarti jawabannya adalah yang lantai 5, yaitu Funverstock. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini. Sie mochten das ihre Urlaubsfotos gedruckt werden. Sesuai yang tadi saya sebutin, yang berhubungan dengan foto nih, lantai berapa? Jadi artinya ini, Anda ingin foto liburan Anda dicetak. Tadi, yang bersegala apapun yang berhubungan dengan foto, mau Anda mencetak foto, atau mungkin Anda mau foto keluarga, atau apapun itu, mau foto pas foto juga, itu Anda ke lantai 4. Yang mana di sini dijelaskan Fotografiendienstungen. Jadi, Anda harus ke Vierterstock, ke lantai 4, untuk bisa mencetak foto-foto Anda. Jadi jawabannya B ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 nih, si wollen die trinken gehen. Jadi, ini sih bisa jelas-jelas ya, sama persis kayak yang di depan tadi. Yang der zweite Stock itu ein Ort zum Essen antrinken. Jadi, itu kayak tempat makan sama minum gitu. Sesuai dengan nomor 4 ini, artinya itu mereka ingin pergi minum teh. Sedangkan tempat untuk makan dan minum, dan konteksnya sama-sama trinken yang tadi di awal, ada tulisan trinken, sama di sini ada trinken, jika mungkin Anda tidak tahu artian Indonesianya, ini bisa langsung aja kita, ini ada trinken nih, ini ada trinken juga. Berarti jawabannya adalah yang itu tadi ada di lantai 2 ya, berarti jawabannya adalah yang ini, der zweite Stock. Berarti jawabannya adalah 2. Ya, benar. Terus yang nomor 5 nih. Sie suchen short zum Geburtstag ihrer Schwester. Kita harus tahu dulu nih artiannya apa. Untuk artiannya, dari tadi saya ada di handphone Frau. Artiannya adalah Anda sedang mencari celana pendek untuk ulang tahun saudara perempuan Anda. Tadi sudah saya jelasin, untuk yang lantai pertama itu kan elektronik, lantai kedua itu makan minum, lantai ketiga ini baju-baju, pakaian dalam. Nah, yang keempat itu foto-foto. Nah, yang kelima ini tanaman dan bunga. Nah, tadi ini, yang match sama beli dalaman yang mana sih? Tentu jawabannya adalah yang der dritte Stock. Kleidung an Unterwasser. Itu soalnya masuk ke dalam itu. Jadi kita harus beli di lantai 3. Jawabannya adalah D, der dritte Stock. Ya, oke, sekarang sudah sampai nomor 5, kita pindah ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah Ja or Nein Fragen. Kita ke soal pertama nih. Welche davon Aussagen ist die Fragen? Artinya adalah dari kelima pernyataan ini, mana sih yang termasuk ke dalam We-Fragen, pertanyaan We-Fragen? Pertama, bis, sin, bin. 2, is, vi, wo. 3, wo. 4, bin, bis, sin. Seperti yang waktu itu pernah Frau bahas di Google Classroom dan juga langsung, rata-rata kalau misalkan We-Fragen ini awalannya we ya. Semuanya itu awalannya W. Jadi, mana nih yang awalannya W semua? Kita harus teliti.
satu persatu. Pertama, bis, sin, bin. Ini nggak ada W-nya ya justru, jadi salah semua. Terus nomor 2 ini is vivo. Is ini si via sama wo ini benar, tapi ada is, salah. Terus yang ketiga, where, wo, ini benar. Tapi kita keep dulu jawabannya, siapa tahu nomor 4 ini juga benar. Terus yang keempat, bin, bisin. Ini nggak salah. Berarti jawabannya adalah yang Dre, Nur, Dre. C. Soalnya kan jawabannya cuma 3. 1, 2, 3 itu nggak termasuk. Lalu yang nomor 2 nih. Saya buka dulu modul yang waktu itu buat catat. Nah, untuk yang nomor 2 nih. A bilang gini, kommen Sie aus Hamburg. Terus B bilang, pung, 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 pung. Nah, kita harus tahu nih. Kita teliti dulu. Si kommen Sie aus Hamburg ini masuk ke mana dia? Dia masuk ke W-Fragen atau dia masuk ke Ja-Ornane-Fragen. Kita harus tahu. Seperti yang tadi saya udah bilang di nomor 1. Semuanya kalau misalkan W-Fragen itu awalannya W, pertanyaannya. Bisa wi, gitu, V. Sedangkan ini common. Common ini sesuai yang waktu itu dicatat, yang ada di modul, common itu masuk ke Ja-Ornane-Fragen. Kita lihat nih, dari A sampai E. A sama B hampir sama ya. Frau, maaf itu B titik. Maksudnya harusnya di bawah. Ja, ich komme aus Hamburg. Terus yang B, ich komme aus Hamburg. Kalau C, D, E enggak ya, soalnya itu dia udah beda konteks. Jadi antara jawabannya tuh A atau B nih. Tadi yang udah saya jawab, yang saya jelaskan, kalau misalkan common itu dia masuk ke Ja-Ornane-Fragen. Soalnya ini W-Fragennya ini nggak ada, dia awalannya tuh nggak W. Jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah A. Ya, benar. Soalnya dia masuk ke Ja-Ornane-Fragen. Oke, selanjutnya adalah di sini ada semacam teks. Kita harus baca, harus pahami dulu agar kita bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Sie heißt Junita. Die Leute nennen sie Nita. Sie ist noch in der High School. Sie kommt aus Indonesien. Sie lebt in Bekasi. Sie macht die Farbe des Meeres. Derzeit ist sie im Krankenhaus. Nita ist 3 Geschwister. Sie is selbst eine Frau. Artiannya adalah ini. Sebentar. Jadi, ini tuh ngejelasin seseorang yang mana namanya itu adalah Yunita nih. Artiannya adalah, namanya adalah Yunita. Orang-orang memanggilnya Nita. Dia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dia berasal dari Indonesia, dia tinggal di Bekasi, dia menyukai warna laut. Saat ini dia berada di rumah sakit. Nita 3 bersaudara, dia wanita sendiri. Jadi dari 3 bersaudara ini, dia wanita sendiri. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1. Wie alt is Nita? Wie alt is Nita? Wie alt tuh apa sih artinya? Kita harus tahu dulu. Wie alt is Nita tuh, jadi artinya tuh berapa umur Yunita? Padahal tapi di sini nggak dijelasin sama sekali. Dia umurnya misal 7, 3, 17 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Enggak. Sama sekali nggak dijelasin. Maka dari gitu, kita harus teliti dulu nih. Mana sih yang jawaban yang bisa masuk ke umur Nita? Tadi sesuai yang sudah saya baca adalah dia masih duduk di bangku sekolah menengah atas, yang mana sekolah menengah atas itu mostly rata-rata itu umurnya belasan ya, tapi ada juga yang SMP. Ya udah, kita mari ke pilihan gandanya dulu nih. Kita lihat pilihan gandanya. Pertama ini Sieben Jahre alt. Kalau misalkan Sieben Jahre alt itu kan artinya umur 7 tahun ya? Enggak. 7 tahun itu belum SMA. Terus yang B, Jahre alt itu
nggak masuk, soalnya umur 8 tahun juga enggak. Yang ketiga, Zain Jahr Alt, ini umur 10 tahun, enggak juga ya. Nah, yang belasan itu, kalau nggak D, Zulf Jahr Alt, sama yang E, Sibchen Jahr Alt. Mana nih yang diantara jawaban kedua ini yang menurut kita masuk ke usia SMA? Kalau misalkan 12 tahun itu masih SMP ya. Jadi jawabannya adalah E, Sibchen Jahr Alt. Nah, untuk nomor 2 nih. Isi Australian. Jadi dia nanya apakah dia dari Australia, berasal dari Australia. Kita lihat dulu di sini nih. Di sini itu nggak ada ya. Nggak ada tulisan Australia, dan juga di sini dijelasin si Comet aus Indonesian. Nah, terus kita lihat dulu nih. Isi ini tuh dia masuk ke Jaornen Fragen atau masuk ke Wevragen. Kita lihat. Ini is. Sesuai yang tadi saya jelasin, kalau misalkan is itu masuknya ke Jaornen Fragen ya. Soalnya kalau misalkan Wevragen itu kan mostly masuknya awalannya kan W. Jadi is itu Jaornen Fragen, jawabannya Jaornen Fragen. Jadi jawabannya kalau nggak A, B. Nah, terus tadi juga omongan saya yang awal, di sini dijelasin si koma aus Indonesian. Dia bukan, berarti di sini Australia. Salah dong berarti. Kalau salah berarti ja sikom aus Australian. Berarti jawabannya A ya. Oke, untuk nomor 3 nih. Vivel Geswister hat Nita. Artinya gini, berapa saudara yang dipunyai Nita? Kita harus hati-hati nih. Di sini tulisannya gini, Nita is drei Geschwister, she is selber and Frau. Jangan sampai kita salah paham ya, jangan sampai langsung nulis, oh di sini tulisannya drei nih, berarti drei 3 bersaudara. Padahal di sini pertanyaannya itu berapa saudara yang dimiliki. Jadi jawabannya adalah yang dimiliki ya, kan 3 sama dia. Berarti 3 kurang 1 dikurangin dia, 2 dong. Berarti jawabannya adalah E, Zwei. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4 dan 5. Oh iya, ini udah sampai nomor 5, Frau, maaf. Lalu ini yang nomor ke materi pembahasan selanjutnya adalah personal pronomen. Kita langsung aja ke soalnya. Soal pertama, Sein kommt aus Bali, when Rere anderen Leute von ich erzählen will. Welche personalichen Pronomen werden verwendet? Jadi si Zain ini kan tinggal di Bali. Nah, terus si Rere ini mau jelasin nih ke orang lain. Si Zain tinggalnya di Bali. Nah, kata ganti orang personal pronomennya si Zain ini apa sih? Kita harus tahu nih. Kalau misalkan Zain ini kan cewek. Maksudnya Zain ini kan maksudnya dia kelaminnya masuknya ke cowok. Nah, kata ganti cowok tuh apa? Waktu itu sudah pernah dijelaskan. Kalau misalkan kata ganti cowok itu adalah R, dia. Dia laki-laki. Jadi jawabannya yang benar adalah, nah, kita jangan terpancing dulu nih. Jangan mentang-mentang jawabannya R, terus jawabannya udah nih, C atau D, nebak-nebak. Nggak bisa. Kita lihat dulu yang bedanya apa nih. Oh, yang C common, yang D common. Kita harus tahu dulu R itu verb-nya tuh apa dia masuknya. Apakah dia masuk ke plus N, apakah dia masuk ke plus T. Jawabannya adalah yang waktu itu, yang sesuai dengan di modul, kalau misalkan R itu dia sama T. Berarti jawabannya adalah yang C. R kommt aus Bali. R sama T. Kalau misalkan N itu sama wir sisi. Jawabannya adalah yang C. Ya, benar. Untuk nomor 2 nih. Karin Lebensdauer Betrag 17 Jahre. Auf die Frage nach seinem Alter wäre die am besten geeignete Antwort ... Jadi artinya gini, Karin tuh umurnya 17 tahun. Nah,
kalau misalkan dia ditanyakan umur sama orang, kayak umurmu berapa, Kerin? Nah, kata ganti untuk personal pronomennya si Kerin ini, dia apa sih? Jadi si Kerin ini harus jawab apa? Kita harus tahu kalau misalkan saya itu personal pronomennya apa. Jadi kalau misalkan itu benar ya. Nah, terus kalau misalkan R itu tadi cowok enggak. Kalau si ini dia yang pertama, kalau yang C itu kan si-nya dia Anda, salah. Yang D itu si-nya yang mereka, itu juga salah. Nah, yang ini jawabannya A sama E nih. Mana sih yang dari A sama E ini yang jawabannya sekiranya betul? Tadi just sini ada tulisannya nih, 17 Jahre. 17 itu kan bahasa Jermannya itu 17 ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Ich bin 17 Jahre alt. Jadi di sini kita harus meneliti nih mana yang menunjukkan angka, mana yang menunjukkan personal pronomennya si Kerin gitu. Oke, yang nomor 3. Bis ... verheiratet. Nah, kita harus tahu lagi yang bis itu kepunyaan siapa sih? Bis itu cuman punya Sein. Bis itu kan termasuk ke Sein. Nah, abis itu Sein dari bis itu cuma satu, du, nggak ada jawaban yang lain. Dia cuma bis itu pasangannya du, mutlak. Jadi jawabannya adalah yang du, bis du verheiratet. Jadi jawabannya yang E. Oke, next ya. Sekarang kita ke nomor 4 dan nomor 5. Pung is mein Freund. Sich auf seine Freundin. Untuk nomor 4 nih, artiannya apa sih? Jadi nomor 4 adalah artiannya, Pung adalah teman saya. Nah, menunjuk teman wanita. Kita harus tahu. Jadi, ini kita harus artiin dulu nih, artinya apa sih? Biar kita tahu, ini tuh dia masuk ke cewek, atau dia masuk ke cowok, apa dia masuk ke mereka, apa dia masuk ke Anda, atau dia masuk ke apa-apa gitu ya. Kita harus tahu nih. Berarti yang 4 ini kan, Pung is my friend, dia tuh teman saya. Terus si sayanya ini nunjuk ke teman wanitanya. Nah, kata ganti untuk teman wanita kan berarti dia perempuan dong. Kalau misalkan dia perempuan itu berarti dia si-nya, jadi jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 5, nih. Abdul is Polizist. Alle Polizisten in der Stadt. In der Abdul arbeitet sind Mahmild. Das Pronomen für Abdul's Job is. Ini kita harus tahu dulu nih. Abdul itu cowok atau cewek? Abdul itu cowok kan? Nah, untuk memastikan lagi apakah benar, kita lihat dulu lagi nih. Sini kalimat selanjutnya ada, semua polisi di kotanya itu adalah pria. Berarti si Abdul ini udah benar kayak jawaban tadi, pria juga. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan pria itu adalah R. Berarti jawabannya adalah yang R arbeitet als Polizist. Kenapa nggak A, kenapa nggak C, kenapa nggak D, kenapa nggak E? Soalnya untuk kata ganti, untuk lelaki itu cuma R doang ya. Kecuali mungkin si, kalau misalkan si ini kita harus pelan-pelan. Soalnya si ini tuh dia bisa ke dia perempuan, dia bisa ke mereka, dia bisa ke Anda, kita harus teliti. Ini juga tadi kita harus teliti, makanya kita cek sampai 2 kali ya, bener nggak sih ini lelaki untuk kata ganti lelaki. Jadi jawabannya adalah B.